Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah ya, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ataupun Tuhan Yang Maha Esa, kita masih berjumpa lagi. Tetap saya doakan buat kalian semua yang sudah bergabung di channel Ruang Batin, semoga tetap diberi kesehatan, diberi keselamatan, juga diberikan rezeki yang halal barokah ya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat threadingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru ya. Saya mulai bertanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 12. Bisa dikatakan kita awali mulai hari Sabtu, hari Minggu sampai batas waktu hari Senin. Jelas di 3 hari ke depan. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema ya. Kebenaran apakah yang akan terungkap? Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terungkap? Ya tentunya di 3 hari ke depan. Silakan simak ya, ditonton, jangan sampai di skip sobat ya, agar tidak terjadi salah paham. Ya, tetap poin yang terakhir saya katakan, apapun uploadan ataupun readingan terbaru saya semua bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, yang artinya energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak ya dia kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate ya, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat general reading sobat ya. Saya masih masih ada ya membaca komentar, baik saya maupun admin saya itu masih ada yang membaca komentar itu mengatakan tidak tepat ya, belum ada reaksi. Nah ya berarti apa ya istilahnya itu, ya mungkin bukan mengena sama kalian. Sering saya mengatakan ya, setiap seseorang mempunyai dia itu tidak satu orang gitu loh, tetapi banyak kesamaan gitu loh. Nggak mungkin satu orang mempunyai Yoda Gemini, pasti banyak. Nah kan seperti itu. Tapi tetap ya istilahnya itu, doa saya itu tetap agar ketika baik ataupun buruk itu tetap mengena sama kalian sobat. Ketika baik ya syukuri, alhamdulillah, amin kan ucapan adalah doa. Kan seperti itu. Ketika kita buruk ya jangan ditakuti ya, tapi buat kita agar bisa lebih waspada lagi, kan seperti itu. Nah, ya dah. Nah, jadi harap dimengerti kalau ini bersifat general reading ya, sekali lagi sobat ya. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi ya. Karena sudah banyak ya sahabat dari channel Ruang Batin yang sudah konsultasi. Nyatanya banyak yang tepat tembakan saya, kan seperti itu ya. Dan juga adanya suatu pembukaan-pembukaan aura ketika memang terdeteksi adanya suatu tembakan black magic. Next, lanjut ya, setelah zodiak Capricorn, tapi akan saya tarik dulu untuk energinya. Ya, kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Sagittarius ya, artinya zodiak Sagittarius akan kita tarik energinya.
Alhamdulillah ya sudah saya tarik energinya. Langsung saja kita buka untuk asmara Sagittarius ya. Di sini kartu utama kalian ada 9 cup ya. Itu ada 9 cup yang sudah tersusun rapi sama seseorang sedang lagi duduk. Katanya sedang lagi bahagia. Dikonfirmasi sama kartu 8 Pentacles. Ada seseorang sedang memahat ya, 8 koin. Ini kalau saya tangkap ya. Kartu utama kalian muncul 9 cup. Artinya di sini kalau saya menangkap secara energi ya. Di sini awalnya sih baik-baik saja gitu loh ya, asmara kalian. Nah, tanpa ada gangguan, tanpa ada problem. Bahkan di sini adanya suatu kestabilan, mungkin secara kebahagiaan, secara keharmonisan. Itu yang sedang kalian rasakan, itu yang sedang kalian alami, ya. Awalnya sih seperti itu, adanya ketenangan, ketentraman batin. Intinya yang positif-positif itu sedang berada di dalam kehidupan kalian di seputar asmara. Cuman kenapa di sini dikonfirmasi sama kartu 8 koin ya. Artinya di sini saya tadi mengatakan awalnya sih baik-baik saja, cuman semakin berjalan di sini kelihatannya ada suatu ada suatu problem gitu loh. Akhirnya kalian di sini berusaha keras, berjuang keras untuk bisa istilahnya untuk bisa menyetabilkan kembali. Jadi kalian di sini ingin memperbaiki satu persatu di mana letak kesalahan ya, di mana letak kekurangan. Itu sedang kalian perbaiki di sini. Kalian sedang mencari ya letak kesalahan kalian dan kalian ingin memperbaiki untuk menuju tahap kestabilan lagi. Itu yang saya tangkap ya. Kenapa terjadi seperti ini? Ini jelas ya. Bisa dikatakan bisa bisa dikatakan ada beberapa faktor gitu loh. Ya. Mungkin adanya suatu selisih paham ya, dan mungkin salah satu kurang bisa menahan emosi, kurang bisa bersabar, akhirnya timbullah sebuah konflik di sini. Nah, ya, jadi jelas di sini zodiak Sagittarius memang awalnya sih bagus sih ya, cuman semakin berjalan semakin kesini kelihatannya ada suatu problem, ada suatu masalah gitu loh. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Terus kalau pekerjaan di sini kartu utamanya ada Four of Pentacles, ada 4 koin. Ya, 2 di kaki, 1 di tangan, 1 lagi di atas kepala. Dikonfirmasi sama kartu Queen of Pentacles, ada ratu. Ya, ratu duduk sedang memandang koin. Ini kalau saya tangkap ya untuk Sagittarius, kelihatannya Sagittarius sedang berusaha ya, untuk bisa konsentrasi di sini ya. Kalian sedang adanya suatu kefokusan, kekonsentrasian untuk menjaga pekerjaan kalian. Dimana kalian mungkin ketika menjaga ya jelas kalian menginginkan adanya suatu pencapaian target. Bisa saja kesuksesan, keberhasilan. Itu yang sedang kalian harapkan. Makanya di sini terlihat kalian itu berfokus dan menjaga agar tidak terjadi suatu kesalahan di dalam pekerjaan kalian sendiri. Itu yang saya tangkap. Konfirmasi sama kartu Queen of Pentacles, artinya di sini sama ya. Terkadang kalian adanya suatu renungan ya, gitu loh. Adanya suatu pemikiran. Ini bisa dikatakan energinya di kartu konfirm ini lebih tepatnya sama, hampir sama gitu loh. Kalian juga adanya suatu penjagaan. Kalian tidak mau adanya kesalahan dan kelihatannya di sini kalian juga berharap ya, kalian juga berpikir tentang adanya suatu perkembangan, pertumbuhan tentang pekerjaan. Itu yang saya tangkap ya. Jadi sama-sama adanya suatu pengontrolan dan sama-sama menginginkan ada suatu perkembangan. Baik di kartu utama maupun di kartu konfirm mengatakan sih seperti itu gitu loh. Bahwasanya kalian ingin stabil, ingin mengejar target dan kalian berpikir bagaimana caranya. Kan seperti itu ya. Kita lanjut di keuangan. Ini untuk Sagittarius, kartu utama kalian ada Death ya. Prajurit tengkorak naik kuda putih melangkai mayat ya. Dikonfirmasi sama kartu 7 ya. 7 cup, seseorang sedang memandang 7 cup di atas awan. Ini kalau saya tangkap sih energi dari zodiak Sagittarius tentang keuangan. Di sini harap berhati-hati ya. Untuk Sagittarius saya merasakan energi kurang bagus ya. Dimana keuangan kalian sedang ada suatu sendatan, banyak sendatannya. Gitu loh. Karena jelas di sini kalian menginginkan adanya suatu kestabilan, cuma di sini terhalang adanya suatu energi yang kurang bagus sih, sehingga membuat banyak sendatan, banyak halangan untuk kalian menuju tahap stabil. Saya rasa ketika kalian ada masalah dengan keuangan ataupun bermasalah di seputar keuangan, di sini disarankan kalian bagaimanapun caranya, apapun alasannya, kalau bisa kalian harus disuruh berani melangkah ke depan. Artinya selesaikan masalah, gitu, harus berani menyelesaikan masalah.
Ya demi apa? Ya demi untuk kestabilan keuangan kalian sendiri gitu loh. Jadi sekali lagi ketika kalian ada masalah, kalian jangan stuck di sini. Apalagi mundur, nanti akan tambah kacau, akan kesulitan kalian. Karena jelas ada energi yang kurang bagus di sini. Ya, saran saya ya cari apa ya, kalian di sini kelihatannya membutuhkan orang-orang untuk kalian ajak sharing lah, minim ya, gitu, untuk bisa memecahkan masalah kalian di faktor keuangan. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 cup ya. Artinya di sini ya itu tadi ya. Mungkin kalian juga sedang lagi banyak pemikiran gitu ya. Mungkin banyak hayalan, banyak angan-angan ya. Seandainya uang saya stabil, seandainya saya punya cadangan keuangan, saya akan bisa membeli ini, membeli itu ya. Bisa membayar ini, membayar itu. Itu yang saya tangkap. Jadi di sini lebih apa ya? Lebih dominan energi kalian itu banyak keinginan, ya. Banyak hayalan, banyak angan-angan lah kira-kira seperti itu. Karena di sini kelihatannya keuangan kalian lagi kurang bagus sih, akhirnya kalian ya berpikir seperti itu, gitu loh. Ada yang suatu hayalan, ada yang suatu keinginan yang banyak sekali di sini sobatnya. Ya mungkin apa ya untuk bisa membayar ya, mungkin ketika kalian punya hutang, ingin segera membayar, mungkin ketika kalian ingin adanya suatu pembelian kalian ingin bisa membeli, ya itu yang saya tangkap di kartu konfirm. Ya, karena sekali lagi terdeteksi kurang bagus sih. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Ya, kebenaran yang akan terungkap untuk masalah asmara ya. Terlihat di sini bisa dikatakan 50-50 ya. Saya mengatakan 50-50. Ketika kalian dalam masalah, kelihatannya akan bisa terselesaikan. Dan yang 50% lagi, ketika kalian ada masalah mungkin masih belum bisa terselesaikan. Mungkin masih banyak sedikit problem yang harus kalian hadapi, yang harus kalian selesaikan. Memang sih pada dasarnya memang awalnya sih bagus gitu loh. Saya merasakan bagus energinya, berjalan lancar ya, kalian sama pasangan adanya suatu saling pengertian. Cuman semakin berjalan kelihatannya di sini ada masalah gitu loh. Yang harus kalian selesaikan agar bisa mungkin stabil lagi, mungkin bisa damai lagi, mungkin tercipta suasana yang dingin lagi. Itu yang kalian harapkan. Nah, kan seperti itu ya. Jadi jelas ya, kebenaran yang akan terungkap kelihatannya 50-50, 50%, 50% akan bagus ketika ada masalah sekali lagi, dan ketika tidak ada masalah pun kelihatannya akan makin bagus gitu loh. Tapi yang 50% lagi ya itu tadi, kalian sedang adanya suatu masalah dan masih belum menemukan titik kestabilan, masih berproses lah itu ya Fik ya, karena saya menangkap adanya apa ya, orang-orang toksik juga di sekitar kalian. Kalau di faktor pekerjaan di sini kelihatannya ya dia Sagittarius ya masih aman, masih stabil ya, saya rasa seperti itu. Jadi kebenaran yang akan terungkap di sini kelihatannya masih dalam tahap stabil. Itu aja ya. Ketika ada masalah ya mungkin tidak terlalu mengkhawatirkan lah. Tuh. Untuk masalah keuangan, nah ini yang harus diperhatikan untuk zodiak Sagittarius, Arab warning ya. Kalian sedang kurang bagus ya. Kalian ada suatu tembakan energi yang membuat banyak hambatan, banyak halangan. Kalian tertembak ada suatu black magic sehingga aura kalian tertutup di sini. Itu ya. Makanya di sini di kartu jet ini kan disarankan kalian harus berani melangkah maju ya, artinya ketika kalian merasakan itu semua ada keganjilan ya, harap carilah istilahnya orang-orang di bidangnya, mungkin kalian akan mendapatkan sebuah nasihat ataupun solusi nanti di sini gitu. Karena ketika kalian biarkan ya kalian akan kesulitan, yang ada hanyalah hayalan semu di sini, angan-angan semu, kan seperti itu ya. Jadi saya rasa harus dinetral ini kalau bisa untuk zodiak Sagittarius agar lebih baik ke depannya ya. Tetap apa ya, bisa dikatakan harus kalian jaga dulu lah untuk masalah pengeluaran dan pemasukan, jangan sampai lebih besar pengeluaran untuk saat-saat ini Sagittarius ya, karena keuangan kalian benar-benar lagi kurang bagus di sini. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, semoga manfaat apapun itu yang baik jadikan semangat, motivasi, syukuri, amin kan, karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik ya jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih berhasil, lebih sukses lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian ya, gitu. Apapun informasi dari saya tetap saya kembalikan karena kalian sendiri nantinya yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan, kan seperti itu. Tinggal kalian sendiri yang merasakan, yang meresonetkan.
Nah, di poin terakhir tetap saya kan selalu berpesan, ketika kalian dihantam masalah sobat ya, apalagi sudah tidak logika, kalian sendiri itu merasakan banyak keganjilannya, jangan dibiarkan atau jangan diabaikan ya. Tempuh cara-cara dua metode, yaitu perkuat secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, juga ikhtiar ya. Lakukan cara-cara ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberikan petunjuk, dan aura kalian terbuka, jadi kepositifan, kerezekian itu bisa masuk gitu loh ya. Ini akan bisa menekan suatu masalah yang tidak kita inginkan. Kan kira-kira seperti itu. Ketika aura kita terbuka, ketika aura kita tertutup, kita biarkan, kita akan makin kesulitan gitu loh. Makin banyak hambatan, makin banyak minus. Ya, apalagi sampai mengakar, karena sudah banyak yang konsultasi. Akhirnya ya meminta pembukaan aura, kan seperti itu. Karena akan bagus untuk langkah selanjutnya. Ya. Oke sobat ya, karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Nasib tidak akan mau berubah secara otomatis. Harus kita sendiri yang harus sadar diri. Ketika memang terpuruk ataupun ada hal-hal ganjil ya, lakukan dua metode tadi. Lebih-lebih ikhtiar ya. Itu ya sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apapun itu, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.